Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Jemaat Getsemani dimanapun berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 pada ayatnya yang ke 26 sampai dengan 31. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 31. Tapi sebelum daripada itu mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, bangkit, yang menjamin hidup kami, yang menjamin keselamatan kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau tidak hanya mati, tetapi Engkau tidak hanya mati untuk menebus segala dosa dan salah kami, tetapi Engkau juga bangkit. Untuk itu ya Roh Kudus, kami tidak mau kehilangan Engkau. Kami mau selalu berdampingan dengan Engkau. Kami mau selalu ada dalam diri-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, pada hari ini, di mana kami nanti akan merayakan perjamuan kudus sedunia, oikumene. Mari Bapa, mari Roh Kudus, pimpin kami. Jadikan kami memahami, mengerti apa yang kami lakukan. Untuk kami tahu bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. 1 Korintus 11, pada ayatnya yang ke-26 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Ya. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini sebagai ibadah keluarga dari Jemaat Getsemani. Ya. Untuk itu hari ini kita akan kembali belajar bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita masuk pada tanggal 4 nanti, 4 Oktober, yaitu kita akan melaksanakan perjamuan oikumene sedunia di seluruh gereja dan tempat dimanapun berada. Kita akan merayakan perjamuan kudus. Ya. Untuk itu hari ini saya membawakan ayat ini supaya kita semua mempersiapkan diri kita. Iya. Sebelumnya saya akan melihat ke belakang sebentar tentang apa artinya perjamuan kudus itu. Ya, perjamuan kudus ini biasanya ini diperingati pada hari Paskah, ya, yaitu hari kematian Yesus Kristus. Selalu kita memperingatkan ini, ya, sebagai umat percaya, ya, kita selalu merasakan bahwa bagaimana pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan
saudara dan saya, dia rela mati di kayu salib, tertikam, tertombak, agar saudara dan saya hidup, ya, agar saudara dan saya hidup. Kalau kembali kita lihat pada zaman di perjanjian lama, zaman Musa, di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, dari mulai tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-10. Nah, tulah yang ke-10 inilah yang terjadi, yaitu pembunuhan anak sulung yang terjadi di Mesir, ya, pembantaian setiap yang sulung, apakah manusia, apakah binatang, siapapun, ya, yang sulung yang ada di Mesir semuanya dibinasakan, ya. Nah, peristiwa ini cukup sangat menegangkan, membawa suatu dampak yang luar biasa, saudara. Untuk itu Tuhan memperingatkan kita bahwa pada saat itu, ya, bangsa Israel yang akan dibawa keluar oleh Musa, mereka mempersembahkan domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Binatang itu disimpan 14 hari dulu di dalam sebuah tempat. Kemudian setelah itu, setelah 14 hari dinyatakan bersih, suci, tidak bercacat, tidak bercela. Domba jantan itu kemudian disembelih dan darahnya diambil, darahnya ditoreh pada setiap pintu bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, sehingga malaikat maut yang datang untuk membinasakan anak sulung, dia lewat saja, ya. Passover, dia lewat, saudara. Nah, sama dengan situasi saat ini yang terjadi di bangsa kita, di mana kita sedang mengalami yang namanya COVID-19. Kalau seorang yang tertular dengan itu, maka dia harus diisolasi selama 14 hari. Ya, harus diisolasi selama 14 hari. Nah, zaman dahulu pada saat itu terjadi, ya, dengan adanya pengorbanan dari seekor domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercelah, ya. Artinya Tuhan mau melihat bahwa kita juga harus diisolasi, ya. Kita juga harus dimurnikan, dibersihkan, disucikan kembali sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Apapun peringatannya, ya, kalau hari ini peringatan Ekumenes sedunia kita peringati, nanti juga pada Paskah kita peringati, ya, mengawali tahun juga kita peringati, mengakhiri tahun juga kita peringati, ya. Nah, untuk itu yang Tuhan inginkan dari kita yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, mengandalkan Tuhan. Bagaimana pengorbanan dia, domba itu, itulah Yesus, ya. Pada zaman dahulu binatang yang dipergunakan untuk penebusan dari kesalahan setiap kita. Nah, domba itu di perjanjian baru saat ini, ya, Yesus yang rela mati bagi saudara dan saya, menebus kesalahanmu, menebus dosamu. Engkau bebas dari segala dosamu. Yesus mati untuk itu. Dia mau agar saudara dan saya mengingatkan hal itu, supaya kita mau hidup suci, kudus, bersih, benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Jemaat Getsemani dimanapun berada, awal baru, ya, inilah awal baru bagi kita sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru,
Yang Tuhan inginkan dari kita hanya satu. Kita harus hidup benar di hadapannya. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Itulah yang dia. Makanya ayat tadi dia katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Iya. Saudaraku, ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan sehingga kita harus sembunyi. Kita tidak perlu menghadiri yang namanya perjamuan kudus ini karena kita merasa kita berdosa. Kita seperti Adam, ketakutan, ngumpet, bersembunyi. Padahal inilah Tuhan datang, ya. Dia tidak melihat kesalahanmu. Dia tidak melihat berapa besar yang kau perbuat di dunia ini. Tapi dia melihat bahwa engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau sudah ditebus dengan tubuhnya. Engkau diselamatkan. Tubuhmu disempurnakan pada akhir zaman. Untuk itu jemaat Getsemani dimanapun berada, mari menyadari ini dan siapkan dirimu untuk masuk pada perjamuan Asa Kudus Oikumene sedunia yang akan kita peringatkan pada hari Minggu nanti tanggal 4. Untuk itu benahi dirimu, mohon pengampunan dari Tuhan. Isolasi binatang yang dikurung selama 14 hari itu, di mana kita diminta untuk mari kita datang kepada Tuhan, menyesali segala perbuatan kita, dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Percaya saudara, jika pada saat saudara masuk dalam perjamuan kudus dengan menyatakan bahwa inilah tubuh Kristus, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa inilah darah Kristus, tidak menganggap dia sebagai lambang, maka percaya saudara, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup. Jemaat Getsemani, sekali lagi saya mengajak saudara untuk tanggal 4, jika saudara tidak berhalangan, saudara yang sehat, mari datang bersama-sama kita melakukan perjamuan Oikumene. Ini dirayakan sedunia, ya, yang mana tetap kita memperingatkan akan kematian Kristus bagi saudara dan saya, menebus dosanya bagi saudara dan saya. Haleluya. Kiranya firman yang singkat ini mau membuat kita berbenah diri, melihat diri, menyadari bahwa kita perlu untuk memperingati ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Mari saya berdoa buat kita semua. Dalam nama Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang rela mati, mengorbankan nyawanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus murnikan hati kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami masuk bersama dengan Kau dalam setiap aktivitas kami. Bukan hanya pada saat perjamuan ini saja Tuhan, tapi kami mau membenahi diri kami dalam setiap detik, jam, menit, dalam setiap hari Tuhan. Untuk kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, karena hanya dengan kekudusanlah kerajaan sorga menjadi milik kepunyaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Getsemani dimanapun berada untuk mempersiapkan diri mereka, menyucikan diri mereka, mengisolasi diri mereka, artinya bertobat, hidup dalam kebenaran, mengandalkan Tuhan. Baca kitab suci, berdoa setiap hari. Maka aku percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup mereka, menuntun, membawa mereka ke dalam setiap jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Dan akhirnya terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat Getsemani dimanapun berada, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya.
Amin.